Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah proses industri minyak asiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Nulandari dan teman saya Pedodi Prianto. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang materi yang sudah dipaparkan selama mata kuliah ini berlangsung. Baik, langsung saja yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penelitian minyak asiri. Awal 40-an tahun lalu, R.B. Woodward penerapan spektroskopi ultraviolet atau UV dalam penjelasan struktur terpen dan produk alami lainnya digunakan secara luas. Kemudian disebut sebagai aturan Woodward yang dapat diterapkan untuk mengetahui struktur zat alami baru dengan korelasi antara posisi penyerapan maksimum UV dan substitusi pola Diena atau keton tak jenuh. Selanjutnya, teknik persiapan minyak esensial. Yang pertama yaitu destilasi air atau hidro diterapkan untuk peppermint, spearmint, lavandin, dan sejenisnya. Dalam destilasi air atau hidro, bahan tanaman yang dicincang terendam dan bersentuhan langsung dengan air mendidih. Dalam destilasi uap, uap dihasilkan dalam ketel terpisah dari penyulingan dan ditiup melalui pipa ke dasar penyulingan, di mana bahan tanaman diletakkan di atas nampan berlubang atau di keranjang untuk dipindahkan dengan cepat setelah ekstraksi menyeluruh. Yang kedua yaitu ekstraksi atau pengepresan dingin, adalah proses di mana kelenjar minyak alami di dalam kulit buah jeruk dihancurkan secara mekanis untuk melepaskan isinya. Ada 4 proses utama yang saat ini digunakan untuk isolasi minyak jeruk, yaitu Pellatris, Smootmatris, Brown Peel Shaver, Extractor, FMC. Yang selanjutnya, teknik skala laboratorium. Perangkat ini terdiri dari labu alas bulat yang dipanaskan di mana bahan tanaman cincang dan air ditempatkan dan dihubungkan ke kondensor vertikal dan tabung ukur. Untuk penentuan volumetrik minyak, di bagian bawah tabung katup 3 arah memungkinkan untuk mengarahkan air kembali ke labu karena perangkat distilasi sirkuit tertutup kontinu, dan pada akhirnya proses distilasi untuk memisahkan menilai minyak esensial dari fase air. Yang selanjutnya yaitu distilasi pelarut simultan. Perangkat ini memungkinkan konsentrasi volatil yang terus-menerus selama hidrostilasi dalam satu langkah menggunakan sistem distilasi sirkuit tertutup. Distilat air yang diekstraksi secara terus-menerus dengan sejumlah kecil pelarut organik dan tidak dapat bercampur dengan air dalam wadah bertekanan menggunakan karbon dioksida cair sebagai ekstraktan. Perangkat ini menghasilkan ekstrak bebas pelarut yang sangat cocok untuk kromatografi gas resolusi tinggi atau HRGC. Selanjutnya, pengambilan sampel langsung dari struktur sekretori. Pengambilan sampel langsung dari kelenjar sekretori sangat penting dalam mempelajari komposisi minyak asiri yang sebenarnya dari tanaman aromatik, karena teknik yang biasa diterapkan seperti hidrostilasi dan ekstraksi diketahui menghasilkan dalam beberapa kasus beberapa artefak. Pengambilan sampel langsung dari rongga sekretori dan tirikoma kelenjar dan analisis berturut-turut yang dilakukan dengan benar yang dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan. Selanjutnya, teknik headspace. Untuk memisahkan volatil dari cairan atau padat sebelum analisis kromatografi gas dan lebih disukai digunakan untuk sampel yang tidak dapat langsung disuntikan ke dalam kromatografi gas. Digunakan dalam penyelidikan tanaman aromatik, pewangian, dan rempah-rempah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pedodi Prianto. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Niken Wulandari yang sudah menjelaskan beberapa teknik dan metode. Selanjutnya akan saya sambung ke metode selanjutnya, yaitu metode HS statis, yang dimana sampel cair atau padat ditempatkan ke dalam botol yang dipanaskan sampai suhu yang telah ditentukan setelah penyegelan. Setelah sampel mencapai kesetimbangan dengan uapnya, aliquot phase uap dapat ditarik dengan jarum suntik
jarum suntik kedap gas dan mengalami analisis grafik kromatografi gas. Dan selanjutnya yaitu ada metode HS dinamis, di mana sensitivitas analis HS dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menghilangkan volatil dari bahan yang akan diselidiki dengan aliran udara murni atau inner gas dan menjebak senyawa yang dilepaskan. Namun perhatian harus diberikan jika bahan tanaman yang digiling harus diselidiki karena gangguan jaringan dapat memulai reaksi enzimatik yang dapat menyebabkan pembentukan artefak yang mudah menguap. Setelah pengupasan bahan tanaman dengan gas dalam wadah tertutup, senyawa volatil yang dilewatkan melalui perangkap untuk mengumpulkan dan memperkaya sampel. Ini harus dilakukan karena injeksi sampel dengan volume sampel yang cukup besar menghasilkan pelebaran pita yang menyebabkan distorsi puncak dan resolusi yang buruk. Itu tadi penjelasan tentang metode HS dinamis. Selanjutnya itu ada mikro ekstraksi fase padat. Teknik pengambilan sampel yang mudah ditangani awalnya dikembangkan untuk menentukan senyawa organik yang mudah menguap dalam sampel lingkungan. Persiapan sampel didasarkan pada penyerapan analit dari sampel ke serat silika leburan berlapis yang dipasang dalam jarum suntik GC yang dimodifikasi. Setelah memasukkan serat yang dilapisi ke dalam sampel cair atau gas, senyawa yang akan dianalis diperkaya menurut koefisien yang distribusinya dan selanjutnya dapat didesorpsi secara termal dan pelapis. Setelahnya memasukkan serat ke dalam injektor panas dari kromatografi gas. Itu penjelasan tentang mikroekstraksi fase padat. Dan selanjutnya itu ada ekstraksi sortir batang aduk dan ekstraksi sortir headspace. Penerapannya dibatasi oleh jumlah sorben pada jarum dan akibatnya SPME tidak memiliki peluang nyata untuk ekstraksi kuantitatif. Parameter yang mengatur pemulihan analit dari sampel adalah partisi konstanta dan rasio fase antara sorben dan sampel cair atau gas. Selanjutnya itu ada kromatografi lapis tipis, salah satu teknik kromatografi pertama dan telah digunakan selama bertahun-tahun untuk analisis minyak asiri. Metode ini memberikan informasi yang berharga dibandingkan dengan pengukuran sederhana kimia dan nilai fisik, dan oleh karena itu telah diadopsi sebagai metode laboratorium standar untuk karakterisasi minyak esensial di berbagai farmakope. Selanjutnya ada kromatografi gas, yang merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Penggunaan umum kromatografi mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu atau pemisahan komponen berbeda dalam suatu campuran. Selanjutnya ada GC cepat dan ultra cepat. Karena permintaan pemisahan GC yang lebih cepat dalam pekerjaan rutin di bidang GC minyak esensial, maka pengembangan GC cepat dan ultra cepat tampaknya layak untuk disebutkan. Cara yang paling efektif untuk mempercepat GC pemisahan tanpa kehilangan efisiensi pemisahannya adalah dengan menggunakan kolom yang lebih pendek dengan diameter dalam yang sempit dan lapisan yang lebih tipis. Laju aliran gas membawa yang lebih tinggi dan peningkatan suhu yang dipercepat. Yang terakhir itu ada chiral GC. Selain pemisahan GC yang cepat dan ultra cepat, salah satu perkembangan terpenting dalam GC adalah pengenalan kolom kapiler enantioselektif di masa lalu dengan efisiensi pemisahan yang tinggi.
sehingga jumlah besar zat kiral yang termasuk banyak konstituen minyak esensial dapat dipisahkan dan diidentifikasi. Pendekatan yang berbeda dari pemisahan kromatografi gas senyawa kiral secara singkat. Itu adalah penjelasan dari kami berdua bersama dengan itu Mbak Niken Wulandari. Untuk tugas yang diberikan kami ucapkan terima kasih.